Berhenti sebentar. Aku mau tanya satu hal yang jujur. Kalau kamu bilang, aku capek, sebenarnya yang capek itu apa? Badan, pikiran, atau hidupmu sendiri? Aneh ya, kadang kita nggak ngapa-ngapain, tapi rasanya lelah banget. Kita nggak habis lari, nggak habis kerja berat, tapi tetap ngerasa kosong. Itu karena kita sering salah diagnosa. Kita kira kita kurang tidur, padahal kita kurang tujuan. Kita kira kita butuh liburan, padahal kita butuh jawaban. Sekarang jujur di kepalamu dulu. Capekmu hari ini itu karena capek apa? Tulis di komentar. Karena mungkin masalah kita hari ini bukan karena hidup kita terlalu berat, tapi karena kita terlalu miskin kata. Kita punya 1000 jenis rasa sakit, tapi cuma punya satu kata untuk merangkumnya, yaitu capek. Sedih disebut capek, bingung disebut capek, kecewa juga disebut capek. Padahal sesuatu yang gak punya nama, gak pernah kita bisa sembuhkan loh. Kita kehilangan makna karena kita gak tahu cara menyebut apa yang sedang kita rasakan. Pernah gak kamu merasa sedih tapi gak tahu kenapa? Itu bukan karena kamu gak peka, tapi karena ada jenis lelah yang gak bisa disembuhkan dengan tidur. Bahkan, tidur 10 jam pun kamu tetap bangun dengan rasa lelah yang sama. Karena yang habis bukan tenaga, tapi alasan. Kamu kehabisan alasan kenapa kamu harus bangun pagi. Kamu kehabisan rasa kenapa harus peduli. Tubuhmu butuh kasur, tapi jiwamu butuh ruang. Berhenti memaksa badanmu bergerak kalau jiwamu masih tertinggal di masa lalu. Siapa yang di sini kalau bangun tidur masih makin capek? Kita berkumpul di komentar. Mungkin masalahnya overthinking itu bukan penyakit. Itu cuma tanda kalau hidupmu berjalan terlalu cepat, sementara pikiranmu tertinggal. Dulu orang mikir, besok makan apa? Sekarang kita mikir, aku ini siapa? Masa depanku gimana? Kenapa dia nggak balas chatku? Kita terjebak di antara masa lalu yang sudah mati dan masa depan yang belum lahir. Kita nggak sakit, kita cuma kebanyakan pilihan yang nggak bisa kita ambil. Kamu tipe yang mikirin masa depan atau yang gagal move on dari masa lalu? Karena itulah alasan kenapa kita nggak butuh healing ke Bali atau ngopi di kafe mahal. Kita cuma butuh jujur sama diri sendiri. Banyak orang mengira healing itu adalah pindah tempat tidur. Padahal, kalau kamu bawa luka yang sama ke tempat yang berbeda, luka itu tetap ada di sana. Healing yang sebenarnya itu bukan mencari pemandangan baru, tapi mencari cara pandang baru terhadap masalah yang sama. Kapan terakhir kali kamu duduk diam tanpa HP dan benar-benar dengerin dirimu sendiri? Mungkin itu kosong itu rasanya berat. Harusnya, kalau kosong itu kan ringan. Yang kita sebut kosong sebenarnya adalah terlalu penuh. Penuh ekspektasi, penuh tekanan, penuh ketakutan. Tapi nggak ada satupun yang bisa kita ucapkan. Jadi kita pakai satu kata, kosong. Ingat, kosong bukan perasaan. Kosong itu adalah kegagalan kita dalam bercerita pada diri sendiri. Kalau rasa kosongmu ini harus diganti, untuk satu kalimat, kira-kira kalimatnya seperti apa?
Tulis di bawah ini ya, karena banyak orang mengira mereka hidup, padahal mereka cuma belum mati saja. Bangun, kerja, scroll sosmed, tidur, dan diulangi lagi besok. Itu bukan hidup, itu namanya bertahan hidup. Kita terjebak dalam rutinitas yang membunuh rasa ingin tahu kita. Kita jadi robot yang bernapas, menjalani hidup atas instruksi orang lain, tapi lupa cara bahagia atas pilihan sendiri. Sekarang jujur, kamu lagi benar-benar hidup atau cuma sekedar ada? Jawabanmu nentuin ya. Kita lebih sering memberi label daripada benar-benar merasakan. Toxic, insecure, red flag, trauma. Kita pakai kata-kata internet ini untuk meringkas luka yang sebenarnya rumit. Kita kira dengan menamainya insecure, masalahnya akan selesai. Padahal, di balik kata insecure, ada rasa takut tidak cukup, takut ditinggalkan, atau takut gagal. Berhenti melabeli diri, mulailah memahami diri kita. Kata internet apa yang paling sering kamu pakai untuk ngejudge dirimu sendiri? Coba ganti kata itu dengan kesepian terbesar manusia bukan saat nggak punya teman, tapi saat nggak punya kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Kamu bisa ada di tengah pesta, tapi merasa sendirian. Kenapa? Karena nggak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang ada di kepalamu. Dan yang paling sedih, kamu pun nggak tahu cara menjelaskannya. Diam itu bukan karena nggak ada yang mau diomongin, tapi karena nggak tahu mau mulai dari mana. Ada yang mau kamu sampaikan ke seseorang, tapi nggak pernah berani. Tulis di sini. Anggap saja mungkin masalah terbesar kita bukan hidup yang berat, tapi bahasa yang terlalu miskin untuk menjelaskan hidup kita yang kompleks. Mulai hari ini, berhentilah cuma bilang, "Aku capek." Mulailah memberi nama pada rasa sakitmu. Akui kalau kamu lagi takut. Akui kalau kamu lagi butuh pelukan. Akui kalau kamu lagi merasa gagal. Saat kamu memberi nama pada rasamu, saat itulah kamu punya kendali atas hidupmu. Tulis satu kata yang paling jujur buat hidupmu hari ini di kolom komentar. Baca komentar orang lain, dan sadarlah, kamu gak sendirian. Kamu cuma belum punya kata untuk kamu sebutkan. Pulanglah, istirahatkan jiwamu. Kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya.